Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang perakitan produk barang dan jasa. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya ya, tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin sebagian dari teman kalian sudah mengenal saya karena saya pernah menguji beberapa teman kalian pada praktek lapangan ya, PKL lapangan ya. Nama saya Nurhawati Siregar STRCAP ya. Saya sebenarnya jurusan kebidanan D4 kebidanan ya. Jadi kalau kewirausahaan itu banyak sekali. Sekarang di kebidanan juga ada membahas tentang kewirausahaan. Kenapa? Karena kita sekarang dituntut tamatan baik itu SMK maupun jenjang pendidikan universitas atau perguruan tinggi itu dituntut harus mampu menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha ya. Baik, kita lanjut materi kita ya, mengenai tentang perakitan produk barang dan jasa ya. Pengertian. Nah, pengertian perakitan. Jadi perakitan itu adalah suatu proses, baik itu penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu ya. Jadi kalau perakitan ini dia ada prosesnya, baik itu penyusunan, kemudian menyatukan beberapa bagian tadi, kemudian menjadilah suatu alat atau mesin. Nah, dari alat atau mesin tadi akan mempunyai fungsi, ya kan? Jadi perakitan itu juga mempunyai fungsi, ya. Nah, pengertian perakitan ini ada lagi, yaitu penggabungan antara bagian satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya, ya. Jadi kalau perakitan itu kita menyatukan atau menggabungkan. Misalnya, ini kita mau membuat rakit Tamiya lah. Biasanya Tamiya itu kan dia ada bodi-bodinya ya kan. Kalau laki-laki ini tahu, paham ya. Nah, jadi dia disatukan, digabungkan. Nah, jadilah sebuah alat atau mesin ya. Nah, jadi proses perakitan ini biasanya paling banyak menghabiskan biaya produksi ya kan. Paling banyak dan jumlah pekerjanya juga paling banyak. Kenapa? Karena ini proses manual, dia dirakit oleh SDM manusianya ya. Nah, pemilihan metode perakitan produk yang tepat akan memberikan manfaat bagi perusahaan ya. Jadi banyak sekali metode-metode perakitan ya, nanti kita bahas metodenya. Nah, jadi kalau kita memilih metode perakitan yang tepat itu akan memberikan manfaat bagi perusahaannya. Yang pertama, dapat mengurangi biaya produksi ya. Misalnya dia biayanya yang triliunan menjadi lebih berkurang biaya produksinya kalau kita memilih metode perakitan yang benar. Kemudian mengurangi jumlah komponen atau mengurangi jumlah beberapa bagiannya. Kemudian mempersingkat waktu perakitan ya. Jadi kalau kita memilih metode perakitan yang tepat juga dapat mempersingkat waktu perakitannya, bisa meminimalisir waktu. Kemudian meningkatkan keandalan produk ya. Jadi kualitas produknya itu dapat diandalkan. Kemudian mengurangi lead time ya, atau mengurangi waktu pengerjaannya ya. Nah, nih, jadi kalau kita memilih metode perakitan dapat memberikan manfaat juga bagi perusahaan ya. Nah, jadi dengan memanfaatkan tersebut, perusahaan dapat meningkatkan daya saing pada pesaing pasar ya. Jadi kalau kita memanfaatkan metode tadi, kita juga dapat meningkatkan daya saing kita pada persaingan pasar ya. Jadi kalau kita mempunyai suatu produk, itu bisa meningkatkan daya saing kita. Yang pertama itu
kita bakal memiliki produk dengan kualitas yang tinggi. Jadi produk kita ini memiliki kualitas yang berkualitas lah istilahnya ya. Kemudian memiliki waktu pengiriman kepada pelanggan yang lebih pendek ya. Jadi dia meminimalisir waktu juga. Kemudian memiliki biaya produksi yang lebih rendah, jadi biayanya lebih murah ya. Kemudian fungsi perakitan ya. Jadi perakitan ini juga mempunyai fungsi utama ya kan. Jadi fungsi utama perakitannya adalah untuk menggabungkan komponen ya kan, menggabungkan materialnya, kemudian menggabungkan suprakitan menjadi barang jadi. Barang yang belum jadi menjadi barang jadi, itulah fungsi dari perakitan tadi. Kemudian kalau fungsi perakitan ini terdiri lagi dari 3 unsur. Yang pertama menyiapkan komponen ya. Jadi banyak sekali komponen-komponen yang harus disiapkan pada fungsi perakitan. Kemudian menggabungkan komponennya tadi, menggabungkan suatu produknya. Kemudian pemeriksaan kualitas produk ya. Jadi fungsi perakitan ini banyak, kita harus menyiapkan komponennya, kemudian kita menggabungkan komponennya. Setelah itu kita harus memeriksa kualitas produk yang sudah kita rakit tadi ya. Nah, ini yang kita bahas ya, metode perakitan ya. Jadi pada saat kita memilih metode perakitannya itu banyak sekali ya. Jadi kita harus benar-benar baik memilih suatu metode perakitan, karena kita akan menuai manfaatnya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi pentingnya pemilihan perakitan, kenapa? Karena desain produk untuk manual assembly atau sistem perakitan manual ini sangat berbeda dengan sistem perakitan secara otomatis. Jadi itu sangat berbeda sekali, karena proses yang mudah bagi operator mungkin tidak tepat dikerjakan oleh robot atau spesial yang kerja ya, orang yang kerja ya. Jadi metodenya ini ada metode secara sistem manual dan secara sistem otomatis. Itu bisa saja kita merakitnya secara manual itu dengan tanpa menggunakan alat yang canggih. Jadi kalau secara otomatis itu sudah ada alat yang canggih untuk merakit suatu produknya ya. Nah, jadi dalam setiap metode perakitan ini terdapat beberapa teknik perakitan yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi metode perakitan ini ada teknik yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi banyak sekali teknik-tekniknya ya. Yang pertama itu adalah metode perakitan yang dapat ditukar. Jadi kalau metode perakitan yang dapat ditukar ini merupakan suatu metode dari bagian-bagian yang dapat dirakit, dapat ditukar satu sama lain. Kenapa? Karena bagian tersebut dibuat suatu pabrik secara massal, secara banyak dia. Jadi kalau metode perakitannya dapat ditukar, itu produknya dapat dibuat dengan jumlah yang banyak sehingga dia dapat ditukar di pabrik ya. Dan juga berstandar baik, ada ISO-nya, kemudian DIN ya kan, dan lain sebagainya. Jadi keuntungan dari metode perakitan yang dapat ditukar ini banyak sekali. Jadi keuntungannya bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan, ini akan menggunakan waktu perakitan yang lebih cepat dan komponen yang rusak dapat diganti ya. Jadi kalau kita menggunakan teknik metode perakitan yang dapat ditukar, ini harus menggunakan produk dalam jumlah yang banyak dan berstandar. Jadi produk yang rusak ini bisa ditukarkan
kembali ya. Kemudian menggunakan teknik perakitan yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu perakitan dengan pemilihan ya. Jadi kalau perakitan dengan pemilihan ini kita menggunakan metode perakitan dengan metode pemilihan ya. Komponennya juga dihasilkan dengan produksi yang banyak juga seperti tadi yang dapat ditukar ya, yang pengukurannya tersendiri menurut batas ukurannya. Jadi kita bisa memilih produk-produk mana yang kita inginkan. Kemudian perakitan secara individual. Jadi kalau kita merakit sesuatu itu secara individual ya, ini pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan dengan pasangannya. Misalnya kita membuat suatu produk ini, kita rakit lah misalnya suatu produk ini, atau kita merakit merakit suatu mesin lah misalnya ya. Jadi ini kita tidak bisa memisahkan suatu produk itu. Kita harus merakitnya terlebih dahulu secara pengerjaan ya. Jadi kalau kita merakit dengan secara individual ini banyak tahapnya ya. Oke, kita lanjut nih, macam dan jenis perakitan ya. Jadi perakitan itu ada dua macamnya. Yang pertama dengan perakitan manual atau manual assembly ya. Jadi kalau perakitan manual ini adalah perakitan yang dikerjakan secara konvensional. Jadi konvensional itu adalah perakitan yang menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa menggunakan alat bantu secara khusus. Misalnya dulu kalau kita membajak sawah kita menggunakan cangkul ya kalau secara manual, dan sekarang membajak sawah itu sudah ada alatnya. Itulah yang dikatakan perakitan manual ya. Jadi bila suatu produk telah digunakan menggunakan manual, ini ada langkah-langkahnya kalau kita menggunakan perakitan secara manual. Yang pertama, kita harus mencari seluruh informasi yang berkaitan dengan produk tersebut ya. Informasi tersebut dapat berupa gambar, tekniknya atau cara-cara bisa kita searching. Misalnya kita membuat pot secara manual dengan semen ya. Jadi kalau dia dengan manual dia ada kerangkanya seperti itu, ada contoh gambar-gambar desainnya, itu bisa kita cari. Kemudian melepas rakitan produk tersebut atau membayangkan bagaimana cara kerjanya. Jadi kalau kita ingin menciptakan suatu produk ya, bisa nih kita melihat contoh rakitannya, kita bayangkan, kita lepas. Misalnya ini ada Tamiya lah, mobil Tamiya ya, kita lepaskan rakitannya, oh dari bannya kita lepaskan. Jadi kita bisa membayangkan, oh ternyata dipasang dulu nih bodinya, kemudian mesinnya, bisa kita bayangkan ya. Kemudian kita rakit ulang produk tersebut. Nah jadi kita bisa menciptakan suatu produk tadi. Nah itulah dia kalau perakitan secara manual. Kita cari dulu informasinya ya kan, kemudian kita melepas rakitannya, kemudian kita merakit ulang. Jadilah kita menciptakan suatu produk. Kita dapat merakitnya secara manual ya, secara tenaga kita sendiri dengan menggunakan pikiran kita ya. Nah jadi kalau kita merakit secara manual ya, jadi kita dapat menyelesaikannya ya kan. Bila perakitan itu telah selesai dan data pada lembar kerja dijumlah untuk mendapatkan total estimasi waktu dan biaya. Jadi kita bisa memperhitungkan itu waktu desain kita ya kan, waktu biaya kita itu bisa kita perhitungkan kalau kita menggunakan metode secara manual. Ini ada rumusnya. Kalau kita memperhitungkan efisiensi desainnya itu ada
EM sama dengan 3 kali NM per TM. Jadi EM ini adalah efisiensi desain untuk perakitan kita. Kemudian NM ini adalah jumlah komponen minimumnya ya. Kemudian TM ini adalah total waktu perakitan. Jadi kalau 3 ini sudah ketentuan ya, ketentuannya. Itu kalau kita menggunakan perakitan secara manual, dia sudah ada rumusnya untuk penyelesaian efisiensi desainnya ya. Nanti soalnya ada saya berikan ya. Kemudian yang kedua adalah perakitan otomatis ya. Jadi kalau perakitan otomatis ini adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis ya, dengan sistem elektronik, dengan sistem mesin, kemudian gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik ya, dan membutuhkan alat bantuan yang khusus seperti mesin ya kan, dia secara otomatis dia pengerjaannya perakitan ini. Jadi kalau perakitan ini secara otomatis dia dapat dapat membuat jumlah produk kita itu lebih banyak ya. Jadi kalau perakitan otomatis ini ada juga manfaatnya ya. Kemudian jenis perakitan juga dapat dibedakan menurut jenisnya ya. Jenis perakitan itu ada 2. Yang pertama adalah produk tunggal jenis perakitan tunggal ya. Jadi kalau jenis perakitan tunggal itu yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis dia, hanya satu jenis produk dia, itulah dikatakan produk tunggal jenis perakitan tunggal ya. Nah yang kedua adalah jenis produk seri, jenis perakitan berseri. Ini artinya adalah bila perakitan dilakukan dengan jumlah yang massal atau jumlah yang banyak dalam bentuk dan ukuran yang sama. Misalnya kita ini menciptakan produk yang serinya banyak, misalnya baju lah, kan ada baju satu lusin ya kan. Kalau baju satu lusin itu dia pasti sama semua, dia sama semua bentuknya ya kan, sama semua warnanya ya kan. Ini ada contoh yang lain, misalnya kalau perakitan dengan produk seri, dia adalah proses perakitan produk misalnya elektronik, itu kan dihasilkan dengan jumlah yang banyak, misalnya TV ya kan. Kemudian perakitan mobil ya kan, mobil tipe apa banyak, tipe Avanza ya kan, dia dihasilkan dengan mesin dengan jumlah yang banyak ya. Kemudian apalagi perakitan motor ya kan, makanya jumlahnya pun lebih banyak, lebih massal dia pengerjaannya. Biasanya ini dengan alat perakitan yang otomatis dia kalau yang berseri ini. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.